masih ingat berita terkait 109 ton emas antam atau setara dengan 185 triliun rupiah yang diperoleh secara ilegal? Kira-kira apakah ada cara memitigasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Pahlevi Putragung. Saya Nafisa Fatih. Kami peneliti muda dari SMA Negeri 1 Bawang di bawah bimbingan Ibu Siska Lailatul Barokah. Hari ini kami akan berbagi gagasan kami yang dapat berkontribusi besar dalam industri tambang emas, khususnya di Indonesia, dengan judul penelitian Analisis Penerapan Blockchain dengan Prinsip Syariah untuk Mewujudkan Pertambangan Emas Berkelanjutan di Indonesia. Kalian tahu nggak, Indonesia termasuk dalam 10 negara penghasil emas terbesar di dunia loh, dengan cadangan mencapai 2.600 metric ton. Tapi di balik angka sebesar itu, ada masalah serius, salah satunya peti, alias pertambangan emas tanpa izin. Pada tahun 2023, ada lebih dari 2.700 lokasi peti yang merusak lingkungan, menimbulkan konflik sosial, dan bikin negara rugi miliaran rupiah loh. Belum lagi kasus seperti Mas Antam tadi, yang menunjukkan kita butuh sistem yang transparan dan terpercaya. Nah, disinilah teknologi blockchain masuk. Bayangkan kalau setiap gram emasnya punya KTP digital. Kita bisa tahu asal-usulnya, ilegal atau tidak, dan kapan ditambang, dan siapa juga yang menambangnya. Gak ada lagi tuh yang bisa manipulasi atau pemalsuan. Tapi kami gak berhenti di situ. Kami juga menggabungkan prinsip syariah supaya solusi gak cuma canggih, tapi juga adil dan beretika. Lalu bagaimana hasilnya? Dari analisis kami menggunakan kerangka PES, SWOT, dan CRF kepada 11 responden praktisi dan ahli di sektor tambang dan blockchain, menunjukkan penerapan blockchain syariah ini sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan studi pustaka. Dari analisis PES menunjukkan bahwa blockchain ini diperlukan karena berbagai faktor. Yang pertama, regulasi ada, namun pengawasannya yang lemah. Yang kedua, terdapat kerugian pajak, lingkungan, dan konflik sosial dari peti. Lalu, kebutuhan ekonomi global yang hijau akan tambang emas. Yang ketiga, teknologi ini dapat memberikan distribusi manfaat sosial dan lingkungan pada masyarakat lokal di sekitar area tambang. Yang keempat, berkembangnya teknologi blockchain yang transparan. Dari hasil skor SWOT, EVAS, dan IVAS, menunjukkan teknologi ini memiliki skor IVAS sebesar 3,71 dan skor EVAS sebesar 3,63. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata SWOT dari teknologi ini berada di atas skala 3,5 dan masuk dalam kuadran 1, yang berarti situasinya menguntungkan sehingga dibutuhkan pertumbuhan yang agresif. Pada analisis skor CRF juga menunjukkan bahwa manfaatnya jauh lebih besar dibanding risikonya dengan skor penerapan 75,8%. Kemudian bagaimana konsep blockchain dengan prinsip syariah ini diterapkan pada tambang? Setiap gram emas yang ditambang diberikan nomor unik. Setiap proses dan transaksi yang terjadi akan tercatat dalam blok berbentuk sistem blok yang bisa dilacak, diawasi, dan permanen. Tidak bisa diubah. Hal ini juga membuat emas-emas yang tidak terdaftar menjadi tidak layak jual. Pada akhirnya, seluruh rantai pasokan dan aliran dana dapat diaudit dengan lebih mudah. Pajak kepada negara lebih meningkat, peti dapat diminimalkan. Kesimpulannya, blockchain syariah bisa menciptakan tambang emas yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Negara untung, lingkungan terjaga, dan masyarakat sejahtera. Dengan implementasi blockchain dengan smart contract berbasis syariah, menerapkan prinsip mudharabah, menghindari riba serta goror atau ketidakpastian, penggunaan zakat sebagai bentuk CSR, dan penggunaan khalifah dalam pengelolaan tambang dapat menciptakan teknologi yang tidak hanya adil namun beretika. Kalau kalian setuju bahwa masa depan tambang emas di Indonesia harus berbasis teknologi dan nilai-nilai Islam, yuk berikan pendapat kalian dan jangan lupa share supaya makin banyak yang tahu tentang penelitian riset ini. Technologies is the way can bring greatest social impact in this country, not police.